mahasiswa keperawatan semester 6 Universitas Citra Bangsa. Dan video kali ini kami memenuhi tugas keperawatan keluarga dan kami akan mengkaji dan memberikan edukasi kepada pengembangan keluarga yang memiliki anak seusia dewasa yang mengalami penyakit gastritis. Perkenalkan, saya Christina Fitri Kurnia berperan sebagai perawat. Perkenalkan, saya Lea Aldona Veronica Famani berperan sebagai keluarga pasien. Perkenalkan, saya Francisca Zelia Cardozo da Silva berperan sebagai perawat. Perkenalkan, saya Agnesia Cecilia Kristifaniatok berperan sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Permisi. Iya, silakan masuk. Halo, selamat pagi Mama. Pagi, Kak. Selamat pagi, Mama. Kasih. Baik, Mama dan Kakak, selamat pagi. Pagi. Nah, sebelumnya terima kasih banyak sudah menerima kedatangan kami berdua. Kami berdua mahasiswi dari Universitas Citra Bangsa Kupang, semester 6 prodi keperawatan. Nah, perkenalkan Ibu dan Kakak, nama saya Francisca Zelia Cardozo da Silva. Dan saya Christina Fitri Kurnia. Baik Ibu, tujuan kami datang ke sini untuk mengkaji perkembangan keluarga Ibu tentang penyakit gastritis pada anak usia dewasa atau yang biasa Ibu dong bisa kenal dengan penyakit lambung atau penyakit MAN. Kami membutuhkan waktunya 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu dan Kakak bersedia? Bersedia. Baik Kakak, sebentar lagi 15 menit ke depan kami akan datang kembali. Terima kasih. Baik, Mama dan Kakak, selamat pagi. Pagi. Nah, sebelumnya terima kasih banyak sudah menerima kedatangan kami berdua. Kami berdua mahasiswi dari Universitas Citra Bangsa Kupang, semester 6 prodi keperawatan. Nah, perkenalkan Ibu dan Kakak, nama saya Francisca Zelia Cardozo da Silva. Dan saya Christina Fitri Kurnia. Baik Ibu, tujuan kami datang ke sini untuk mengkaji perkembangan keluarga Ibu tentang penyakit gastritis pada anak usia dewasa atau yang biasa Ibu dong bisa kenal dengan penyakit lambung atau penyakit MAN. Kami membutuhkan waktunya 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu dan Kakak bersedia? Bersedia. Baik Kakak, sebentar lagi 15 menit ke depan kami akan datang kembali. Baik. Baik Ibu dan Kakak, sesuai dengan perjanjian waktu kita tadi, maka kami akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada sesuai dengan kajian kami ada. Jadi kita mulai ya Ibu dan Kakak. Baik. Di sini lebih banyaknya kami akan tanya lebih kepada anak Ibu yang juga di usia dewasa. Baik Kakak, umur Kakak berapa? Maaf Kak, nama lengkap Kakak? Nama saya Agnesia Cecilia Kristifaniatok, Umurnya berapa? 21 tahun. Status perkawinan? Belum kalah. Pekerjaan? Kerjaan siswa, pelajar. Agama? Agama Katolik. Agama Katolik. Berarti pendidikannya sekarang mahasiswa ya Kak? Baik. Kak, boleh tahu ini daerah tinggalnya ini alamatnya nama apa ya Kak? Ikuti. Jadi Kakak ini sekarang mahasiswa berarti belum kerja ya? Baik Kak, saya mau tanya, apakah Kakak ada diagnosa atau ada riwayat sakit? Ya, ada Nah, kalau boleh tahu apa ya Kak? lambung. Apakah dalam keluarga Ibu, Kakak Agnes sendiri yang mengalami ada penyakit lambung atau masih ada seperti Bapak atau adanya? Iya, Kak. Ada tapi tidak terlalu banyak kakak alami saya.
Adiknya umur berapa? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Baik Kakak Agnes, Kakak Agnes bilang tadi Kakak Agnes mempunyai sakit gastritis atau bisa dikenal dengan lambung atau mah. Saat Kakak Agnes merasa lambung itu ada keluhan apa? Nyeri ulu hati. Dan nyeri ulu hati ya. Ini lambungnya itu sering atau bagaimana? Tidak, ini terlalu sering. Tidak terlalu seringnya dalam 1 bulan itu biasanya dia bagaimana? Lambungnya berapa? 4 atau 5 kali. Apakah Kakak Agnes ada riwayat alergi gitu? Tidak. Tidak. Biasanya kalau Kakak Agnes mengalami lambungnya kambuh itu, ibu dong biasa membawa Kakak Agnes ke rumah sakit atau bagaimana ibu? Tidak, ibu hanya rawat di rumah, kasih makan. Rawat di rumah ya? Iya. Oke. Apakah Kakak Agnes pernah dibawa ke rumah sakit kalau lambungnya itu sudah kumat sekali Pak? Pernah 1 kali saja. Itu dokter memberikan obat. Iya. Apakah ada penyakit lain yang diderita oleh Kakak Agnes selain mah? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik ibu, di sini saya akan tanya kepada ibu dan Kakak Agnes. Baik ibu, saya mau tanya pola makan di rumahnya ibu itu 1 hari berapa kali makan? 2 kali, Kak. Oh 2 kali. Kakak Agnes kuliahnya setiap hari atau bagaimana? Tidak setiap hari. Jadi masih kuliah offline atau online? Ada yang offline, ada yang online. Jadi ibu dalam keluarga ibu itu rajin meminum air putih. Tidak terlalu, jarang-jarang, Kak. Jarang-jarang. Jadi pola tidurnya sesuai dengan jam tidur atau bagaimana? Kadang telat juga, tidak teratur. Kakak Agnes sering mete atau? Iya, sering. Kakak Agnes biasa BAB-nya 1 hari berapa kali? 2. 2 itu normal atau bagaimana? Tidak. Kakak Agnes 1 hari mandi berapa kali? 2. Berarti pagi dan sore. Baik ibu, saya mau tanya dengan ibu, di dalam keluarga ibu itu memberi tanggapan tentang penyakit yang dialami oleh Kakak Agnes itu, menganggap penyakit MA itu seperti apa, bahaya untuk kesehatan atau bagaimana ibu? Seperti penyakit biasa. Seperti penyakit biasa ya, itu yang ibu dan keluarga tahu ya. Ya. Kak Agnes juga begitu? Baik. Apakah Kak Agnes suka sering makan makanan ini bagaimana? Sering makan makanan yang siap saji. Oh, yang siap saji. Dan Baik ibu, saya mengambil kesimpulan dari definisi yang saya dapat bahwa Kakak Agnes mengalami MA itu karena di rumahnya ibu 1 hari makan 2 kali. Sebenarnya 1 hari itu harus makan 3 kali. Dan Kak Agnes juga sering mete, jarang minum air, suka makan makanan yang pedas, suka makan makanan cepat saji. Nah itu yang menimbulkan Kakak Agnes mengalami sakit MA atau gastritisnya itu tidak sembuh. Jadi kami akan kontrak waktu kembali untuk selanjutnya memberikan edukasi kepada keluarga dan ibu. Jadi untuk 15 ke depan kami akan datang kembali ibu. oke, baik, Kak. Oke ibu. Terima kasih, selamat pagi. Permisi ibu. Selamat siang. Iya, siang. Selamat duduk. Terima kasih ibu.
Baik, selamat siang Ibu dan Kakak Agnes. Sesuai kontrak waktu yang telah dilakukan oleh teman saya tadi, hari ini kami akan memberikan edukasi tentang penyakit gastritis sesuai apa yang dialami oleh Kakak Agnes dan Ibu punya keluarga. Oke, baik, saya akan membagikan leaflet tentang penyakit gastritis. Oke, baik Ibu, setelah ini teman saya melakukan pengkajian tadi, saya melihat bahwa Ibu dan keluarga terdiagnosa penyakit gastritis. Gastritis sendiri itu merupakan peradangan yang terjadi pada lapisan lambung atau lapisan dalam kantung nasi. Tanda dan gejala yang biasa timbul ketika kita mengalami gastritis, yang pertama pasti nyeri ulu hati, mual, muntah, terus ini keringat dingin, pusing, dan sebagainya. Penyebab dari sakit mah yang pertama itu pola makan yang tidak teratur, sering mengkonsumsi makanan pedis, minuman kafein, atau minuman-minuman yang bersoda, Ibu. Baik, bahaya dari mah itu sendiri yang tidak bisa kita tangani, yang pertama pendarahan saluran cerna, luka pada dinding lambung, kebocoran pada dinding lambung, dan kanker lambung, Ibu. Cara mencegah sakit mah yang Ibu dan keluarga alami bisa dengan makan teratur setiap 2-4 jam, kurangi makanan yang merangsang lambung seperti pedas, gas, dan asam, dan yang terakhir itu bisa mengurangi stres. Cara merawat lambung atau gastritis tersebut dengan segera makan jika timbul keluhan, minum air hangat manis sebelum makan jika mual, makan makanan yang agak lunak, terus makan dengan porsi sedikit tapi sering, Ibu. Misalkan ketika Ibu ulu hatinya sakit, bisa segera makan tapi dengan porsi sedikit-sedikit. Terus bisa minum susu untuk menetralkan asam lambung yang Ibu atau Kakak alami. Pengobatannya bisa dengan lakukan pengobatan secara tradisional atau medis. Bisa juga Ibu mengkontrol jika Ibu mengalami atau Kakak mengalami penyakit gastritis, itu bisa dengan cara mengkontrol itu pergi ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, Ibu. Baik ya Ibu dan Kakak, saya ingin menambahkan tentang tadi yang teman saya jelaskan bahwa harus makan itu harus teratur, kurangi jangan makan pedas, jangan minum makanan bersoda yang gas seperti Coca-Cola, Sprite, jangan yang kafein itu jangan ya Kak, supaya lambungnya Kakak itu harus normal. Kalau penyakit lambung itu Kak ada kronis dan ada normal dan ada kronis. Kalau kakak punya itu jangan sampai ke tahap yang lebih kronis, itu sangat berbahaya sekali Ibu untuk kesehatan Ibu. Itu bisa kronis itu Ibu kalau tidak melakukan pengobatan itu bisa mengancam nyawa Ibu. Seperti Kakak Agnes juga kalau pergi ke kampus itu kurangi jajan makanan cepat saji, makanan pedas di kantin itu kurangi, jangan makan. Makan juga harus tepat waktu Ibu. Seperti Ibu bilang tuh di rumah harus makan 2 kali. Salah Ibu. Di rumah itu harus makan 3 kali. Pagi sebelum Kakak harus pergi ke kampus. Siangnya harus makan siang di rumah. Malamnya itu harus makan, harus tepat waktu. Supaya lambungnya Kak Agnes itu jangan sampai dia kambuh lagi, jangan sampai dia ke kronis, itu sangat tidak bagus. Nah, kalau tadi teman saya bilang pengobatannya bisa di rumah sakit, bisa juga pengobatan tradisional. Nah, pasti Mama tahu biasanya kalau Agnes lambungnya itu kumat itu biasa Mama kasih madu, jahe, kunyit tentu campur tuh kasih, itu bisa.
kalau sudah kumat sekali itu lebih baik bawa ke rumah sakit ya, supaya ditangani oleh dokter dan lebih jelas penjelasannya tentang bagaimana kalau ini salah ini benar itu harus bawa ke rumah sakit ya. Malah jangan sering-sering bawa, anggap ini biasa, jangan. Ini penyakit nih kronis juga, jadi kalau saat kambuh itu lebih baik bawa ke rumah sakit ibu, supaya dokter memberikan obat untuk Kak Agnes. Dan kalau Kak Agnes seperti teman saya bilang bahwa gejalanya itu stres, berat badan turun, mual, muntah. Itu kalau muntah itu kan kita punya ini, dada itu sakit sekali tau. Jadi apapun yang terjadi, kalau kamu datang saja ke rumah sakit. Baik, sampai sini apakah Mama atau Kak Agnes ada pertanyaan atau mau bertanya apa, silakan. Tidak ada. Tidak ada ya. Berarti kami yang memberikan saran bahwa ibu di rumah ada anak usia dewasa yang mengalami penyakit gastritis. Nah, jadi untuk supaya tidak terjadi lagi kepada adik-adiknya dan untuk mengurangi supaya jangan sampai di kronik untuk mengancam jiwanya, lakukan seperti yang tadi kami katakan. Semuanya harus tepat waktu, hidup harus sehat, harus bersih, harus kontrol ke dokter, jangan di rumah terus ya ibu. Baik ibu, saya dan teman saya Francisca, nama saya Christina. Sangat mengucapkan terima kasih banyak ibu memberikan kami kesempatan untuk membagi apa yang kami tahu kepada ibu dan keluarganya ibu. Semoga bermanfaat ibu. Bila selama kami berdua ada kesalahan atau salah kata, mohon maaf ibu. Terima kasih. Ini kami membagikan leaflet ini ibu, bisa kasih ke tetangga ibu atau keluarga ibu yang lain tuh supaya mereka tahu lebih jelas bahwa ini penyakit itu sangat berbahaya dan sangat bahaya. Baik Kak, makasih. Baik Kak, kami pamit ya Kak. Ya. Ini sih. Sekian dari video kami. Terima kasih.